Jika Anda menghabiskan 100.000 euro untuk hidup dengan wanita ini selama sebulan, apakah Anda berani bermain? Anda mungkin tidak akan percaya itu adalah ide punya Francois, pria parubaya yang naif ini. Francois Va 30 tahun, sebelum memenangkan jackpot, dia seperti orang yang tidak dihargai sama rekan-rekannya. Dia adalah orang yang selalu mengikuti aturan. Tiba-tiba suatu hari dia tiba-tiba menjadi kaya karena dia memenangkan lotre. Bahkan setelah membayar pajak dan semuanya, jumlah yang tersisa masih hingga 4.500.000 euro. Kekayaannya yang tak terduga membuat dia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke bar. Tempat ini tidak hanya memiliki anggur yang lezat, musik yang keras, tetapi juga gadis-gadis yang cantik. Francois baru saja duduk ketika seorang gadis bernama Daniel datang untuk obrol dengannya. Dia mengutip harga untuk satu malam 150 euro, termasuk layanan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat gadis yang manis di depan matanya, Francois mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja memenangkan lotre. Daniela sangat senang, dia bertanya kepada Fran berapa yang bisa dia bayar untuk malam ini. Francois berkata terus terang bahwa dia ingin keluarkan 100.000 euro untuk Daniel bersama dia selama 1 bulan. Dibandingkan dengan pendapatan setiap malam punya Daniela, ini cukup menarik. Dan permintaan Francois juga sangat sederhana. Daniela hanya perlu tinggal bersama dia sebagai istri. Meskipun dia telah melewati banyak tangan orang, dia juga telah melihat banyak jenis burung. Tetapi menghadapi seorang pria lajang seperti Francois, dia masih mengajukan permintaannya dengan sikap tegas. Kamu harus menghormatiku, jangan melihatku sebagai pelacur dan menginjak-injakku. Dan tentu saja, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi harus bersikap lembut. Untuk permintaan ini, Francois dengan tulus setuju dengannya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah Daniela untuk berkemas. Mungkin kebahagiaan terlalu tak terduga. Kaki Francois tiba-tiba melunak menyebabkan dia jatuh dari tangga. Daniela buru-buru memanggil dokter untuk memeriksanya. Dan dia ada di sebelahnya untuk mengemasi barang-barangnya. Jadi Francois memiliki kelainan jantung bawaan, tidak boleh biarkan dirinya terlalu bersemangat. Tidak boleh melakukan hal-hal yang keras. Setelah beristirahat sejenak, Francois membawa Daniela ke rumahnya. Walaupun rumah ini tidak besar. Tapi untuk kenalan hotel seperti Daniela, anehnya terasa hangat. Dia sekarang tampaknya segera menganggap dirinya sebagai pemilik rumah ini. Francois, di sisi lain, merasa badannya panas. Bagaimanapun, sudah lama berkecimpung di profesi ini, Daniela tentu tahu apa tugas terpentingnya saat datang ke sini. Dia duduk dan perlahan melepas mantelnya. Setelah melihat bahwa kesehatan Francois dapat menahan gerakan berikutnya, Daniela berinisiatif untuk terlibat. Berapa banyak pakaian di tubuhnya dia buka semua. Malam ini jelas merupakan malam tanpa tidur bagi Francois. Hihihi. Keesokan paginya Francois baru bangun, istri palsu, Daniela sudah selesai menyiapkan sarapan. Tapi karena tadi malam terlalu hot banget, jadi bangun kesiangan pagi ini. Jadi Francois tidak sempat sarapan dan harus bersiap-siap untuk bekerja. Daniela tentu memainkan peran sebagai istri yang sangat baik. Mereka tidak lupa untuk melakukan pekerjaan ekstra sebelum pergi bekerja. Ya ampun. Jika terus-menerus hot seperti itu, kaki Francois melunak dan jatuh tepat di depan tangga. Kesehatan itu penting. Francois memanggil dokter untuk memeriksanya. Melihat Daniela, dokter tidak bisa menahan juga. Dia mencela Francois karena mencari momen sublimasi dia hampir kehilangan nyawanya. Lagi pula, memiliki wanita yang seksi seperti itu di sampingnya membuat sulit untuk tidak memiliki tekanan darah tinggi. Dokter menganggap keberadaan Daniela bagi Francois seperti bom waktu. Ketika dokter bertanya siapa dia, Daniela tidak menyembunyikan identitasnya sebagai gadis panggilan. Dokter mengatakan wanita seperti dia harus menjauh dari Francois. Namun dia duduk lebih dekat dengannya, tangannya mulai terasa lain-lain. Francois sembuh secara tidak sengaja melihat adegan ini. Karena untuk tetap di sini, Daniela bangkit dan berjalan menuju Francois. Dia mengakui perasaannya sambil menangis, berjanji bahwa dia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Di hari-hari berikutnya, Francois dan Daniela seperti pasangan normal. Mereka berkencan, bermain, berpelukan, berciuman.
Dokter juga terkejut bahwa Francois sekarang tidak terlihat seperti orang yang memiliki penyakit jantung. Berkat olahraga, setiap malam, tampaknya kesehatannya berangsur-angsur membaik. Bahkan dokter melarangnya makan tiram mentah, tetapi sekarang dia tidak memiliki reaksi buruk. Tiba-tiba di tengah malam beberapa hari kemudian, dokter menerima panggilan bantuan. Tapi pasien kali ini bukan Francois, tapi Daniela. Karena untuk kenyamanan pemeriksaan medis, Daniela tidak keberatan melepas pijamannya. Kali ini, orang yang tidak tahan dan jatuh ke lantai adalah dokter. Dan dia jatuh kali ini membuat dia tidak bisa bangun lagi selamanya. Setelah menghadiri pemakaman dokter, Francois tidak bisa menahan perasaan sedih. Karena untuk membuat Francois bahagia lagi, Daniela bekerja keras dalam pikirannya. Perlahan-lahan, rekan-rekan Francois menemukan bahwa dia telah berubah. Karena sebelumnya, dia selalu serius, tidak bercanda dengan siapapun. Tapi sekarang muka selalu tersenyum. Semua orang pada gilirannya berasumsi bahwa Francois sudah memiliki kekasih. Mereka semua meminta untuk bertemu dengan Dewi yang mengubah Francois seperti ini. Namun, pada saat ini, Daniela menghilang tanpa jejak. Melihat spray yang berantakan, bersama dengan tidak menemukan barang-barang wanita di rumah. Orang-orang bahkan mulai curiga bahwa pacar yang dikatakan Francois sama sekali itu tidak ada. Setelah rekan kerjanya pulang, Francois pergi ke bar di distrik lampu merah lagi. Disinilah dia dan Daniela pertama kali bertemu. Seperti yang diharapkan, Daniela yang seksi ada di sini lagi. Apalagi ada pelanggan baru. Francois berjalan ke bar. Pemilik bar melihat ini dan mengatur untuk dia wanita yang lebih muda dan cantiknya. Tapi sayangnya dia bukan orang yang dirindukan oleh Francois. Jadi Francois benar-benar tidak tertarik. Setelah mengetahui bahwa Francois baru saja memenangkan lotre, dia bahkan lebih bersemangat dan menolak untuk mengabaikan tamu besar ini. Gadis ini berinisiatif untuk meminta Fran pulang bersama. Siapa sangka saat ini Daniela akan datang dan meminta Francois memberi dia kesempatan untuk menjelaskan. Pada akhirnya Francois masih kembali ke sisi Daniela. Dia tidak mau kehilangan pelanggan, jadi dia secara terbuka merampok pelanggan punya Daniela. Situasi darurat, Daniela melemparkan semua uang di dalam tasnya. Jadi dia terbiasa menjadi umpan meriam, dia ditembak setiap hari dengan 10 orang, jadi Francois lemah meskipun banyak uang tidak bisa membuatnya bahagia. Alasan mengapa dia pergi hanya untuk menemukan kegembiraan baru. Jadi keduanya berbaikan lagi, melanjutkan hari-hari bahagia. Jangan melihat Daniela seperti ini dan berpikir dia imut. Ketika dia bertengkar, dia sangat galak. Karena setiap hari sibuk berlatih membaca alfabet dengan Francois. Membuat tetangga sebelah sakit kuping. Melihat tetangga meneriakinya, Daniela baru saja berpakaian dan berlari keluar untuk mengutuk. Dia bilang tetangganya seusia ini tetapi masih perawan, jaring laba-laba sudah tebal. Dia sedang dalam perjalanan ke puncak, apa yang salah dengan membuat suara? Tetangga juga tidak mau kalah, marah dan mengutuk Daniela. Dia melihat Daniela sebagai pelacur, jadi dia membungkuk untuk menghina Daniela. Mereka berdua terus memaki bola-balik, jika bukan karena Francois yang menghentikan mereka, mereka pasti sudah menyerbu masuk dan menjambak rambut satu sama lain. Kehidupan pasangan itu tidak lama bahagia, ketika perkelahian untuk wanita ini pecah. Seorang pria bernama Charlie yang mengaku sebagai suami Daniela muncul di hadapan mereka. Ternyata pasangan itu sudah lama berpisah, dan tak lama kemudian mereka tidak puas. Selama bertahun-tahun, Daniela selalu mengabdikan dirinya untuk kerjaan dia. Charlie tahu semua. Dan sekarang dia menganggap dirinya sebagai istri Francois. Tentu saja, Charlie tidak bisa duduk diam lagi. Dia terus berbicara tentang cerita lama ketika dia sedang jatuh cinta dan setelah menikah untuk memprovokasi. Daniela yang duduk di seberangnya secara bertahap kehilangan kendali atas emosinya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan kedua pria ini. Meskipun Charlie tidak lagi mencintainya. Tetapi atas nama seorang suami, dia mengusulkan agar dia menyerahkan Daniela kepada Francois. Dengan syarat Francois harus menukarnya dengan semua kemenangan jackpot. Tepat ketika Francois ragu-ragu, Daniela merasa terhina dan bertengkar dengannya.
Dia kemudian mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Charlie keluar dari rumah Francois. Mereka berdua ingin menemukan cinta lama mereka lagi. Tetapi pada akhirnya jelas bahwa mereka tidak memenuhi harapan mereka. Setelah berdebat dengan Charlie, Daniela kembali ke rumah Francois dengan barang bawaannya. Tetapi ketika dia mengetuk pintu, dia mengetahui bahwa Francois sedang sibuk dengan tetangganya. Setelah tetangga pergi, mereka berdua berjalan-jalan dan akhirnya menyadari bahwa ini adalah cinta sejati mereka. Francois juga mengungkapkan rahasia yang telah lama disembunyikan kepada Daniela. Ternyata dia tidak mendapatkan jackpot sama sekali. Semua itu hanya untuk mencari alasan untuk mendekati Daniela. Penuhi keinginan dia untuk berada di sisi Daniela. Mendengar itu, Daniela menyadari bahwa dia telah ditipu sepanjang waktu, jadi dia menangis. Tetapi pada akhirnya, dia masih tenggelam dalam ciuman penuh gairah Francois. Malam itu, rekan-rekan Francois datang mengunjunginya. Karena dia belum bekerja selama setengah bulan. Melihat rekan-rekannya mengajukan pertanyaan, Francois masih mau menyembunyikan keberadaan Daniela. Tapi kali ini Daniela muncul di depan rekan kerja itu. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak perlu takut untuk muncul. Kemudian mereka memanggil rekan-rekannya yang lain, yang sering penasaran dengan Daniela untuk datang main ke rumah. Dikelilingi oleh semua orang, Daniela tenggelam dalam musik yang semarak. Dia dengan bebas bergoyang mengikuti musik, menikmati kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan. Seseorang tahu bahwa dia adalah gadis panggilan, jadi mereka mengatakan kata-kata buruk padanya. Tapi sekarang Francois tidak seperti dulu lagi. Dia bergegas meninju orang itu karena berani menyinggung perasaan istri dia tercinta. Melihat adegan ini, Daniela sedang menari langsung berlari keluar untuk memeluk pria sejatinya. Pada hari-hari berikutnya, pasangan yang tampaknya tidak cocok ini memiliki kehidupan cinta yang penuh gairah. How Much Do You Love Me adalah film tahun 2005 yang dibintangi Monica Bellucci. Saya mendengar dunia film memiliki rahasia seperti ini. Film apapun dengan dia di dalamnya semua menonton akan mimisan karena adegan panasnya punya dia. Dia benar-benar wanita paling seksi di dunia ini. Dengan akting yang sangat alami, bertindak seolah-olah tidak berakting. Saya pikir jika Anda seorang pria, Anda tidak akan bisa mengalihkan pandangan darinya. Jika suka, menonton full film untuk merasakan sendirinya hihi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.